Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih buat teman-teman yang udah hadir, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan agenda kita, yaitu Flutter Study Jam yang keempat, yang akan dibawakan oleh rekan kita Kang Ahdan Musyafa Firdaus dengan materi kalkulator dan pengenalan package. Jadi buat teman-teman mungkin masih bisa diajak teman-teman yang lainnya buat ikut bergabung bersama kita gitu, buat belajar bareng-bareng. Karena materi pada kali ini tentunya bakal sangat menarik ya, bakal berguna di minggu yang cerah ini. Dan mungkin tidak lupa, saya tidak bosan-bosan saya mengingatkan untuk melakukan absen dengan mengisi RSVP. Mungkin langsung lanjut saja kepada Kang Ahdan, saya persilahkan. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pengenalan diri lagi mungkin ya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Ahdan Musyafa Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Dan di sini juga saya sebenarnya mewakili dua dari Google Developers dan Klub UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga dari BSO Android ya. Kebetulan sebenarnya pertemuan kali ini tuh pernah gitu disampaikan pada pertemuan di UIN gitu. Bagi teman-teman yang belum tahu, BSO Android itu merupakan kayak komunitas lagi gitu di ruang lingkup jurusan Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu. Nah, di sini juga kita lebih banyak ngoding-ngoding mengenai Android lah, diskusi dan belajar seputar mobile programming. Oke, mungkin karena sebenarnya ini materi yang sudah-sudah, mungkin di sini saya juga saya bakal lebih banyak untuk live code-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin ikutan nyoba bisa ikut coding di, kalau yang belum install Flutter ya bisa di sini ikut coding. Nah, dan buat teman-teman yang ini juga bisa lihat startnya di sini. Jadi saya udah nyiapin starter buat ngodingnya kayak gimana. Di situ dijelasin ada langkah-langkahnya, seperti langkah pertama kudu ngapain dulu. Nah, di situ saya sudah siapin gitu. Jadi teman-teman emang bisa bareng-bareng mulai dari awal. Nah, mungkin kenapa materinya tentang kalkulator, ini sebenarnya lebih ke mau mengenalkan fundamentalnya terlebih dahulu gitu. Jadi kan kalau materi kemarin itu slicing, to-do list, aplikasi gitu. Nah, sebenarnya seharusnya untuk pertemuan sekarang itu kita lanjut ke logikanya, implementasi logika di aplikasi to-do list tersebut. Namun pertemuan itu diundur menjadi hari Rabu malam kalau tidak salah. Jadi hari Rabu malam, jadi teman-teman jangan lupa buat hari Rabu malam ikut join lagi, soalnya memang materinya itu implementasi logika-logika dari aplikasi yang sebelumnya udah dibuat gitu. Nah, kenapa kita pilih kalkulator? Karena kalkulator itu dirasa sangat fundamental gitu, karena terdapat beberapa operasi-operasi aritmatika, logika, dan juga studi kasus yang cocok untuk kayak control flow, if else, percabangan, looping, for while, dan lain-lain gitu. Jadi kita jeda dulu ke kalkulator supaya teman-teman sendiri nanti nggak bingung gitu untuk pengoperasiannya nanti di Dart itu seperti apa, dan khususnya di pemrograman itu seperti apa sih kita melakukan sebuah operasi yang lumayan kompleks gitu. Mungkin bagi teman-teman saya ingatkan lagi bagi yang ingin ikut live code di sini
udah ada 2 link. Yang pertama itu link untuk ngeding Flutter-nya bila teman-teman belum install Flutter gitu. Lalu yang kedua adalah starternya gitu. Starternya cukup simpel, jadi ada satu file main di situ. Nah, teman-teman tinggal ikutin aja langkah-langkahnya gitu. Oke, mungkin sebelum ke sana saya mau mau ngeliatin dulu mungkin aplikasinya bakal seperti apa. Jadi aplikasinya sederhana sekali gitu. Seperti kalkulator pada umumnya gitu. Jadi memang teman-teman juga nggak usah heran gitu. Ini aplikasinya bakal kayak gimana ya, agak jauh kayak gini lah. Jadi nanti misalnya teman-teman masukkan nomor terus melakukan operasi lalu melihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini saja gitu aplikasinya, terhitung sederhana. Dan memang di sini juga kita belum bikin aplikasinya sekompleks itu, kita belum pakai operasi-operasi seperti akar, pangkat dan lain-lain, jadi hanya aritmatika dasar saja. Dan juga aplikasi ini kita batasi hanya melakukan satu operasi saja gitu. Jadi ketika teman-teman di sini sudah ada operasi plus, teman-teman tidak bisa menambahkan operasi lain gitu, dan akan menampilkan pesan bahwa kalkulator ini hanya menerima satu operasi. Supaya apa? Supaya kodenya simple sih intinya. Nah, seperti itu saja. Untuk aplikasinya terbilang simple ya. Oke, mungkin teman-teman sekarang bisa di-clone dulu atau di-copy paste. Sambil ini saya mau di-running dulu ya aplikasi Flutter-nya. Nah, karena Flutter ini cross-platform gitu, jadi bisa pada hampir semua platform yang ada seperti desktop, Linux, Mac, Android, dan iOS. Nah, karena laptopnya sangat kurang memadai, jadi di sini saya mau running menggunakan sebagai desktop application gitu. Jadi si Flutter ini akan dikompil menjadi bahasa C. Nah, pada bahasa C ini juga si Flutter itu sistemnya seperti embed sepertinya gitu. Dan nggak tahu kenapa di bahasa C ini lebih ringan gitu dibanding menggunakan emulator gitu. Jadi saya mau di-runningnya pada aplikasi desktop. Sambil menunggu, mungkin ada beberapa materi simple aja sebenarnya, hanya pengenalan fitur pada bahasa Dart. Oke, mungkin yang pertama itu tipe data. Jadi tipe data di Dart itu ada beberapa jenis ya, yaitu ada yang jadi tipe data di Dart itu ada yang spesifik, ada yang dinamis, ada yang konstan dan dapat berubah gitu. Dapat berubah sama dinamis sama aja ya. Jadi kalau spesifik itu ya kita seperti biasa di sini mendefinisikan tipe datanya. Itu ada integer, ada double, ada string, ada list string, dan lain-lain yang ada di sini. Nah, si tipe data ini tuh udah pasti gitu. Jadi nilainya itu misalnya 1 nggak bisa dirubah menjadi suatu karakter gitu. Jadi sebuah bunga. Dan yang spesifik itu seperti itu, hanya dapat dirubah sesuai dengan jenisnya gitu. Lalu ada yang dinamis. Nah, untuk tipe data yang dinamis itu kita bisa merubah isinya gitu. Misalnya di sini kita kasih var angka misalnya. Kalau kita kasih var angka sama dengan 1, nah angka ini bisa dirubah menjadi huruf gitu, menjadi suatu string seperti nilai tidak dapat diubah, dan bisa dirubah menjadi list maupun array gitu. Lalu ada tipe data yang dapat diisinya hanya sekali gitu. Ini biasanya untuk konstanta ya, karena konstanta itu tidak bisa dirubah. Nah, jadi konstanta itu bisa didefinisikan sekali saja dan tidak bisa diubah nilainya gitu. Yang lanjut. Nah, untuk operator itu ada aritmatika dan logika. Nah, untuk yang sama dengan ini selanjutnya mungkin kita panggil saja assign. A sama dengan 6, B sama dengan 3. Lalu di sini ada pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Lalu ada modulus, sisa bagi. Dan ada increment. Nah, untuk increment ada 3 bentuk nih. Ada yang seperti A plus plus, A plus sama dengan 1, A sama dengan A plus 1.
dan decrement juga sama, pengurangan juga sama. Lalu ada operator logika, ada true, ada false, ada equals, ada greater atau lebih dari, kurang dari. Nah, nanti ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan sama dengan sama dengan. Lalu ada juga ini yang operator logika yang tadi boolean true dan false yang hasilnya seperti itu. Itu ada and, or, dan not. Nah, mungkin ini mah buat teman-teman yang udah pernah belajar dasar pemrograman ini pasti sama banget gitu, nggak ada perbedaannya gitu. Pada bahasa C, pada bahasa Java, JavaScript mungkin ya sama aja gitu. Seperti ini nggak akan jauh. Lalu ada control flow. Ya control flow itu seperti percabangan. Nah pada Dart juga ada percabangan if biasa, if else biasa, ada switch case juga. Lalu ada ternary operator yang satu baris ini nih. A lebih dari B, nanti hasilnya itu yang di sebelah kiri itu true, yang di sebelah kanan itu false gitu. Lalu ada perulangan juga. Nah, perulangan juga sama aja. Jadi di sini ada standar coding, standar pemrograman, ada for, ada while, ada do while. Nah, mungkin ada tambahan di sini, ada for in, lalu ada for each, dan mungkin ada map. Nah, ini lebih ke fungsional programmingnya. Nah, di sini untuk for in itu, jadi kita bisa mengeluarkan isinya gitu, mengeluarkan semua variabel yang ada di list itu pada satu perulangan. Kalau di Java mungkin ada .for each, kalau di PHP juga ada for each. Nah, tapi di Dart juga ada dua gitu. Ada for in, ada juga for each. Teh Uti mungkin kalau kecepatan mah instruksi aja merenya. Nah. Oke. Lalu biasalah di bahasa pemrograman standar itu ada sebuah fungsi dan prosedur. Nah, mungkin perbedaan yang paling mendasar dari fungsi dan prosedur adalah ini fungsi yang di sebelah prosedur yang di sebelah kiri, lalu fungsi ada di sebelah kanan. Nah, pada fungsi itu kita tidak mengembalikan sebuah nilai. Jadi kosong gitu, tidak ada kata kuncinya ada ini sih. Ada kata kunci pada fungsi itu ada return dan lain-lain. Nah, pada fungsi itu seperti fungsi biasalah. Kita definisiin dulu ininya. Mungkin kalau di Java lebih ribet, public static void gitu. Lalu di JavaScript function, di PHP juga function. Nah, untuk di Dart juga seperti ini. Ada parameternya di sini yang dalam kurung, lalu isinya. Nah, untuk di fungsi itu ada pertama ada tipe data pengembalian. Lalu ada ini nama metodenya. Lalu ini parameternya. Lalu ada return value-nya. Jadi kalau pakai fungsi itu harus ada kata kunci return. Nah, ada sesuatu yang harus kita kembalikan. Nah, kalau kita menggunakan prosedur, kita hanya memanggilnya seperti ini, tambah. Sedangkan kalau kita menggunakan fungsi itu, kita dapat menampung si tambah ini dalam sebuah variabel. Jadi nanti si variabel ini tuh dapat ditampilkan. Hasilnya itu misalnya di sini hasil sama dengan tambah 3,2. Berarti kita memasukkan nilai 3 dan 2 di sini. Lalu 3-nya A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 2 ditambahkan menjadi 5. Jadi ketika di print di sini itu hasilnya 5. Oke, mungkin buat dasarnya seperti itu. Lalu kita kembali mungkin melanjutkan agak menyinggung materi sebelumnya di pertemuan yang bikin slicing to do list. Jadi di Flutter itu ada dua jenis widget gitu. Yang pertama ada stateless widget dan yang kedua ada stateful widget. Lalu bedanya apa? Nah, dari stateless dulu. Dari stateless widget itu sifatnya immutable gitu. Maksudnya immutable adalah segala sesuatu yang terdapat pada stateless widget ini tidak dapat berubah gitu. Jadi nilainya itu konstan dan tidak dapat diganti gitu. Lalu stateless widget ini simple karena hanya pendefinisiannya itu seperti ini. Lalu performance, jadi performanya itu cepat, terhitung cepat karena memang tidak ada yang berubah gitu di sananya. Lalu biasanya digunakan untuk menampilkan data gitu untuk stateless widget ini. Lalu yang kedua stateful widget. Nah, pada stateful widget itu
mutable, itu sifatnya mutable. Jadi segala sesuatu yang ada di stateful widget itu dapat berubah dan dapat diubah gitu. Lalu mempunyai life cycle. Nah, ini life cycle itu yang ada di sini nih, yang init state, dispose, di change dependency. Jadi si stateful widget ini punya fungsi yang memang ada behaviornya gitu, ada tingkah lakunya seperti init state. Init state itu merupakan fungsi yang selalu dipanggil di awal gitu. Ketika aplikasi kita berjalan, jika kita mendefinisikan di sini ada sebuah fungsi, maka fungsi di sini akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu ada dispose. Pada dispose ini kebalikannya, ketika aplikasi akan akan di-exit, maka fungsinya akan dipanggil gitu. Lalu di change dependencies itu ketika ada suatu variabel yang memang berubah, nah kita akan memanggil fungsi yang ada di sini gitu. Ini cuman 3 dari beberapa life cycle yang ada di Flutter. Dan mungkin kalau teman-teman yang pakai React JS, React Native, mungkin nggak akan terlalu asing lah sama life cycle gitu. Dan life cycle ini punya peran yang sangat krusial gitu untuk pengelolaan data kita nanti. Nah, stateful widget juga biasa digunakan untuk mengolah data. Nah, kalau tadi stateless cuma nampilin, nah di sini bisa nampilin juga, bisa mengolah juga gitu. Seperti itu. Jadi buat stateless dan stateful itu simpelnya ginilah, ngodingnya juga emang lebih ribet stateful gitu. Tapi tenang gitu, kalau ngoding zaman sekarang mah nggak usah ngapalin sintaks, itu biasanya udah ada keyword atau snippet gitu. Ketika kita ngeklik beberapa kalimat, nanti otomatis dibuatin gitu kodenya. Oke, sekarang mari kita belajar gitu, praktis. Mari kita praktekkan apa yang sudah kita dengarkan barusan gitu. Nah, ini ya, untuk Flutter pada desktop ini terhitung sangat stabil gitu untuk sekarang gitu, karena kemarin baru saja ada rilis besar-besaran itu pada Flutter. Jadi untuk pada desktop khususnya Windows itu sudah sangat bisa dilanjutkan kepada production gitu. Oke, mungkin teman-teman udah pada ini belum, udah pada nge-clone starternya. Kalau belum mungkin boleh di-share ulang. Bagaimana Teh Uti? Teh Uti udah ini belum? Boleh di-share ulang nggak? Biar pada paham gitu. Soalnya kalau cuma ngedengerin aja mah asal gak ngefek gitu. Ini terhitung aplikasinya sangat simpel karena kita batasi 2 hal tadi teh ya. Pertama, kita gak terlalu peduli sama UI. Jadi UI jelek pun gak apa-apa, yang penting aplikasinya jalan gitu. Lalu yang kedua itu kita batasi aplikasinya itu hanya bisa melakukan satu operasi pada satu waktu gitu. Jadi misalnya kalau tadi misalnya ada 1 tambah 2 tambah 3, nah itu tuh nggak bisa karena ada 2 operasi pertambahan gitu. Jadi kita hanya ambil 1 tambah 2 saja. Oke, buat teman-teman sekali lagi yang belum install, bisa akses di datapad.dev ya. Nah, di sini juga udah jadi teman-teman tuh tinggal ikutan ngoding aja gitu. Di sini biasanya udah disediain template, Flutter, create. Nah, di sini bisa langsung di-run. Jadi jangan khawatir kalau misalnya belum install Flutter gitu. Nah, teman-teman bisa pakai di sini aja. Di web.datapad.dev emang untuk performa emang mungkin tidak secepat pada ngoding langsung di kode editor masing-masing gitu. Nah, ini udah ada hello. Oke, buat ini ada buat codingan starternya ada di link barusan. Bisa lihat aja kalau yang males ini di lib dan main. Jadi cuma 1 file aja gitu.
Nah, di sini udah ada beberapa step by step yang dilakuin dan emang nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Mungkin pertama saya mau ngecek dulu ini apakah benar nggak. Yang pertama mungkin kita membuat sebuah, biasa ya, ada my app. Di sini saya bikin lagi sebuah widget pakai stateful widget ya. Jadi saya bikin stateful widget. Nah, cara bikin stateful widget sama stateless widget biar cepat kayak gimana? Biasanya kalau kita install di sini ekstensi Dart udah otomatis gitu. Flutter atau install kedua Flutter dan Dart di sini biasanya sudah ada beberapa snippet yang otomatis terinstall seperti stateless widget. Nah, di sini stateless widget ada nih. Coba kita klik yang kedua. Nah, ini otomatis dibuatin ya. Kita tinggal buat aja kelasnya gitu, nama kelasnya. Lalu untuk stateful widget sama seperti ini. Stateful. Nah, stateful widget. Nah, ini sama ya kayak gini. Jadi teman-teman tinggal tulis aja nama kelasnya terus coding. Oke. Yang pertama mungkin saya bikin widget lagi, yaitu namanya app, tipenya stateful widget gitu. Lalu di sini kita bikin definisi variabelnya dulu nih pada kelas yang kedua, kelas extendnya gitu. Pada kelas ini kita bikin list buttonnya gitu. Ini urutannya itu sesuai kalkulator pada umumnya ya. Jadi karena kita nanti bakal pakai looping perulangan, jadi kita mulainya dari 789/456 perkalian 123 pengurangan dan seterusnya gitu. Jadi bisa dikopas aja gitu. Lalu kita bikin sebuah variabel mutable yang bisa berubah-ubah, yaitu input yang dimana nanti juga bakal menjadi variabel yang menampilkan hasil dan operasi gitu. Lalu kita membuat beberapa fungsi dan prosedur di sini, yaitu ada operasi, ada type number, type operation, type result, type delete, dan type clear. Di sini ada penjelasannya masing-masing. Nah, pada build-nya di sini kita menggunakan suatu scaffold. Scaffold itu ya kalau kita nggak pakai scaffold itu udah dijelasin mungkinnya kemarin. Lalu ada save area, lalu ada kolom. Nah, karena kolom kita pakai kolom karena menerima banyak widget gitu. Oke, yang pertama sebenarnya kita bisa langsung menampilkan di sini, misalnya result input tadi ya. Dan jangan, karena kita menggunakan variabel, si cons-nya kita hapus. Ini pakai koma. Oh, ini kemana hasilnya? Nah, ini 0 kecil di sini di ujung. Nah, sekarang mungkin kita bikin dulu aja di sini ya. Kita bikin sebuah widget display dengan parameter input sebagai result. Nah, ini tuh sebenarnya kita bikin widget dulu. Cuman kita tampilkan dulu aja ya resultnya. Yang pertama kita pakainya container aja. Lalu pada container kita kasih child. Nah, childnya ini text. Bukan result, input ya. Tadi variabel input yang ada di atas. Nah, variabel ini kita panggil. Kita save. Ini masih sama. Sekarang kita kasih style dulu deh. Style. Text style mungkin. Kita kasih font size-nya. Ini mirip-mirip sebenarnya sama CSS gitu, karena propertinya itu namanya mirip-mirip. Font size bisa kasih nilai 36 aja, coba enggak. Nah, ini kan jadi agak gede, terus kita kasih masih di style. Di sini kita kasih font weight. Kita kasih font weight. Kita kasih bold aja. Bold. Nah, ini jadi tebal pisan. Kalau nggak mau terlalu tebal, kita bisa pakai pilihannya ada di sini. Misalnya W700. Nah,
mirip-mirip W600. Ini cukup lah. Oke, sekarang di sini ada warning, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu diabaikan juga, cuman biar lebih enak. Di sini kita warningnya prefer cons with constant constructor. Jadi untuk widget yang memang tidak ada variabel atau perubahan, kita kasih nilai cons. Untuk selanjutnya kita bakal ngelakuin seperti ini. Lalu ini kan terlalu mepet, kita kasih padding. Nah, nilai 24 aja. Sebenarnya berapa aja, asal enak gitu dilihatnya gitu. Nah, sekarang kan kalkulator itu ada di sebelah, nah kayak gini lah. Kalkulator itu ada di sebelah kanan ya. Kita kasih variabel, kita kasih widget lagi di sini. Bisa diklik kanan, refactor, forward fit widget, kita kasih align supaya posisinya itu ke sebelah kanan. Di sini ada property alignment, kita kasih alignment dan right. Kita kasih di tengah dan di sebelah kanan. Nah, ini jadi ada di sebelah kanan. Oke, udah di sebelah kanan. Sekarang kita, ini katanya kita ikutin step 1 deh. Membuat widget display dengan parameter input sebagai result. Nah, jadi kita kan ini lumayan ya, lumayan apa ya ini teh? Lumayan panjang gitu kalau kita coding di sini. Nah, kita bisa memisahkan komponen menjadi lebih sederhana, itu kita bikin widget lagi gitu. Nah, katanya ini membuat widget display. Nah, kita coba bikin lagi di sini di bawah, di paling bawah. Kita gunakan stateless widget aja karena cuma menampilkan display. Nah, lalu kita pindahkan yang ada di sini ke bawah. Ini kita hapus. Nah, kayak gini. Nah, lalu mungkin ada error di sini, katanya undefined name input. Nah, makanya di sini ada parameter input sebagai result. Nah, ini kita bikin lagi variabel final di string aja. Kita bikinnya result aja biar nggak ambil. Ini teman-teman bisa hapus atau bisa tambah aja di sini. Kalau misalnya dihapus, hapus saja. Misalnya bikin konstruktor. Buat teman-teman yang belum tahu konstruktor itu apa, konstruktor itu merupakan sebuah fungsi yang dipanggil ketika si kelasnya itu dibuat gitu. Ini akan menerima result. Oh, katanya harus ada widget key. Udah pakai yang tadi aja. Koma. Nah, kalau di sini pakai require this.result. Nah, jadi kita panggil di sini tadi display. Resultnya tadi input. Nah, kayak gini. Bukankah lebih simpel? Dan hasilnya sama saja. Malah dengan pembagian seperti itu ada beberapa keuntungannya dari segi performa gitu. Nah, ini hasilnya sama aja. Udah, untuk displaynya mungkin nggak akan banyak perubahan. Saja ada tambahan saja nanti. Sekarang kita pakai grid view dengan jumlah kolom 4. Nah, grid view itu kemarin pernah ini sama Farhan ya, bahwasanya grid view itu nanti bakal nampilin widget banyak berbentuk grid gitu, jadi kayak tombol kalkulator gimana. Ini kita pakainya sliver grid, pakainya yang builder aja ya, root builder. Nah, kayak gini. Grid bracketnya kita kasih sliver grid delegate width. Nah, kita pas pilihnya yang fixed axis count, kita kasih 4. Biasa kita kasih konstan. Lalu untuk item buildernya kita kasih 2 parameter, yaitu context dan index. Nah, ini buat parameter sebenarnya bebas gitu penamaannya, mau A di sini B, cuman karena biar lebih representatif kita kasih nama yang sesuai aja. Ini kontainer dulu aja sebentar.
Lalu kita kasih jumlah itemnya, itu item count-nya itu jumlah item yang bakal di looping itu ada sesuai dengan, nah ini buttons, ini list buttonnya, kita ambil panjangnya gitu. Ini kan ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu. Nah, di sini button lagi. Oke, biar kelihatan kita kasih warna aja. Color spot. Mari refresh. Ada error cina. Vertical viewport has given unbound height. Nah, kalau grid view itu kita harus mendefinisikan height-nya atau tinggi dari widgetnya. Kita bisa menggunakan expanded, kemarin udah pernah di ini kayak gini, atau pakai beberapa widget lain lah. Kita restart dulu. Nah, seperti ini warna-warni. Sampai sini dulu gimana? Sampai langkah kedua bisa ngikutin nggak? Atau kecepatan mungkin? Agak kecepatan. Oke, siap. Mungkin Tauti ketinggalannya di mana? Bentar. Ini kita baru ngodingnya segini. Segini. Iya. Namun, Coba bentar. Masih ngertiin dulu. Enggak. Sambil ngejelasin kemarin ya. Jadi grid view ini merupakan widget yang nampilin banyak elemen dan nampilinnya itu sistemnya grid kayak gini, jadi kayak tombol-tombol kotak-kotak gitu. Nah, untuk ukur jumlahnya itu bisa kita tentuin di sini di grid delegate. Grid delegate kita pakai widget ini, slipper grid delegate with fixed axis count. Kita kasih jumlahnya di sini, kalau misalnya 3 ya berarti 3 ke pinggir nih. 1, 2, 3. Kalau 2 ke pinggir. Nah, dan ini juga otomatis scrollable gitu. Jadi bisa di-scroll sama teman-teman. Tuh. Bisa di-scroll. Ini ada scroll barnya malah. Kayak gini. Boleh lanjut? Oke. Nah, karena selanjutnya mungkin selanjutnya ini membuat grid view dengan jumlah 4 kolom. Nah, nomor 3, gunakan kondisi untuk mengecek nomor atau operasi. Ini kita pindahin ke sini. Yang ketiganya. Di tahap ketiganya itu ada di sini. Gunakan kondisi. Nah, di sini kita menggunakan if dan else tentu saja. Ini. Hanya cek dulu apakah si numbernya itu siapa si button ini nomor atau operasi. Nah, sebelum kita pakai if else dulu, kita komentar dulu. Kita tampilin dulu aja di sini. Misalnya child. Nah, kita kan tadi udah di looping, sekarang kita tampilin buttonnya gitu. Ini kita ngambilnya kan ini bentuknya array. Untuk pengaksesan array mungkin teman-teman juga udah tahu. Tinggal button, terus pakai kurung sikut. Nah, di sini kita ngambilnya index di sini. Ini mirip-mirip sama perulangan biasa ya, kayak for biasa gitu. Cuman ya, nomornya itu kita ambil dari sini. Nah, ini si nomornya itu ada di sini. 8 dan 7-nya ada di sini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita balikin lagi jadi 4. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang katanya gunakan kondisi untuk mengecek nomor atau operasi. Nah, sekarang cara mengeceknya itu seperti apa? Mungkin langkah pertama kita bikin dulu variabel aja biar gampang. String misalnya, kan ini buttons-nya itu kalau pemanggilannya kayak gini. Nah, kita biar lebih simpel, bikin variabel button sama dengan kayak gini.
Kita si buttonnya tampilin di sini. Ini sama aja gitu, cuman lebih sederhana. Nah, sekarang kita balikin lagi filesnya. Nah, di sini untuk mengecek sebuah string itu number atau bukan, kita bisa menggunakan fungsi parsing gitu. Banyak ada fungsi parsing itu, misalnya imp.parse. Karena ini kita pakainya try parse aja. Ini kita masukin buttonnya. Lalu dicek jika nilainya number, itu tidak akan nol nilainya. Pelan mentah dulu aja ya. Di sini kita return dulu aja, kita atasin. Kita kasih teksnya, ini adalah misalnya di sini ini adalah angka. Teksnya sebaliknya berarti copy paste codingannya, ini adalah nomor. Ini adalah nomor, ini adalah operasi. Lalu kita pakai fungsi concat ya buat tahu gitu. Concat itu penggabungan string. Ini kita button plus kayak gini, jadi biar tahu apa yang tampilin button plus. Nah, di sini 7 ini adalah angka pembagian, ini adalah operasi X, ini adalah operasi. Nah, jadi kita bisa membedakan yang mana operasi dan yang mana angka gitu. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya. Ini udah ya. Kita pindahin ke atas. Nah, pada if yang pertama, buat widget number, ini yang nomor 4 ya, buat widget number dan widget operasi sesuai dengan parameter yang sesuai ini di atas aja. Ini nggak usah diikutin aja. Buat widget number dan widget operasi, oke, kita bikin widget number dan widget operasi. Dua-duanya pakai stateless. Number, nah, kayak gini. Yang kedua apa? Operasi. Operasi, kayak gini. Bagaimana? Bisa mengikuti dulu nggak sampai sini? Sampai langkah nomor 4. Bisa. Bener, itu udah bisa? Lanjut. Oke. Ini nanti bakal kita hapus kok. Nah, sekarang di sini kita copy paste aja deh. Kita copy, pindahin ini kan angka, berarti angka ke sini. Kita paste lagi di sini. Lalu yang kedua ini kita pindahin ke bawah yang operasi. Ini bakal ada error karena variabelnya belum kita pindahin ke sini gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita nggak akan pakai color dulu. Lalu kita akan panggil di sini number tadi. Lalu di sini dari operasi ini saja lah. Bahasa Indonesia. Nah, kita katanya di sini dengan parameter yang sesuai. Nah, ini kita tinggal masukin aja di sini, Mbak. Di sini mungkin number, kita bisa kasih value number juga sama value number. Cuman karena emang belum kita definisiin dulu di bawah di masing-masing widget tadi. Pertama kita bikin constructor lagi, string value. Lalu di sini jangan lupa pakai declare is.value.
Lalu buttonnya juga kita ganti menjadi value. Yang sama juga di bawah berlaku. Final string value required this value. Ini tinggal panggil value. Gimana? Kita tinggal balik lagi ke atas. Oh, ini bukan nomor ya, maaf. Ini jadi button. Ini sama aja, cuman emang nggak ada warnanya gitu. Dan emang lebih simpel sepertinya. Oke, sekarang ini udah. Nomor 4 udah. Sekarang kita, ini harusnya nomor 5, terus ini nomor 6, ini nomor 7, ini nomor 5. Dua widget yang di bawah ini teh belum ada efeknya nih ketika kita klik. Ini bukan sebuah button gitu. Sebenarnya teman-teman juga bisa tinggal pakai misalnya ini ya buat nomor contoh aja ini mah elevated button misalnya. Terus kasih nilai on press. Ini bakal jadi sebuah button gitu. Kayak gini, cuman kurang cocok kayaknya. Sekarang kita pakai widget lain yang namanya itu gesture detector. Coba ya. Mana nah di sini. Kita ngasihnya di sini aja ya. Widget gesture detector. Nah, ini juga sama. Kita kasih widget gesture detector. Lalu kita kasih masing-masing kita kasih on kasih fungsi kosong. Ini ketika diklik kita coba print ya, printnya button aja. Ini juga sama. Untuk mengecek ini teman-teman sebelumnya mungkin mohon maaf mau izin dulu buat matiin ininya biar nggak terlalu ngelag kameranya. Nah ini ketika diklik itu harusnya menampilkan ini, menampilkan pesan ini nggak di debug. Misalnya ini saya klik, oh ini min, ini angka 3, ini angka 2, ini angka 1. Cuman jeleknya itu ya belum ada efek gitu. Nah sekarang kita kasih efek. Nah buat mengasih efek kayak tadi kayak button ada splash kayak gitu, kita pakainya Inkwell. Nah Inkwell juga belum bisa jalan sebelum kita kasih variabel, kita kasih widget ink pada masing-masing widgetnya. Nah, di sini kita kasih ink aja di sini ya. Ini kontainernya kita ganti aja jadi ini. Nanti kita kasih aja di sini widget ink. Nah, di sini juga kita refaktor, klik kanan refaktor widget ink. Nah, sekarang pas diklik, nah ada ininya pas di hover juga. Nah ada efek-efeknya, ada leheng lah. Nah sekarang karena kita juga ini kan nggak di tengah, kita mau ketengahin tinggal pakai center gitu buat masing-masingnya. Ini juga sama center. Jadi ada ke tengah tuh. Balik. Centernya di sebelah teks. Nah sekarang ini udah kita kasih operasi udah kita kasih gestur. Sekarang beri dua widget tersebut fungsi yang sesuai. Oke.
Sekarang kita masuk ke bagian sebelum ke sana dulu kita mau benerin dulu ini biar enak dilihat. Yang di sininya kita cuman kasih value-nya aja. Jadi cuma nampilin nilainya aja. Nah, kayak gini. Mungkin kalau emang kurang enak dilihat, kalau misalnya pakai border, tinggal kasih decoration, box decoration, terus kita kasih border radius dot all, bukan border radius, border dot all mungkin. Nah, di sini kita kasih colornya colors dot gray aja. Terus widthnya kita kasih 1. Oh, ini widthnya udah ada defaultnya 1. Nah, kayak gini. Biarin lah. Segini dulu. Sekarang kita lanjut dulu. Kasih 2 widget ini fungsi yang sesuai. Nah, sekarang ini mungkin karena ini adalah angka nomor gitu. Dan ini adalah operasi. Kita hapus dulu printnya. Nah, buat nomor mungkin kita bakal pakai fungsi yang di atas. Nah, tab number. Jadi kita bakal pakai fungsi tab number. Kita panggil aja dulu. Tab number. Lalu tab number juga butuh sebuah value di sini. Value-nya kita kasih tadi button aja. Lalu yang bawah operasi. Operasi kita pakainya yang tab operation. Tab operation. Kita kasih nilai juga button di sini. Sekarang kita bakal beralih fokus ke fungsi aritmetikanya. Oke, sekarang yang tab number. Jadi kita bakal ada 2 langkah di sini. Yang pertama kita bikin kondisi dulu. Jika inputnya masih 0, nah kan ini dilihat dulu nih, ini nilainya masih 0, diassignkan value-nya. Jika tidak, di-concat. Nah, kita coba ya. If value sama dengan 0, kayak gini. Oh, ini unrelated type. Jadi jangan 0 kayak gini, tapi string. Karena ini tadi tipe datanya string. Assign. Berarti, nah ini, si input ini, kita nilainya itu kita sama dengan ini. Jadi input sama dengan value. Nah, gini. Namun ini nggak akan ngefek gitu. Karena ketika kita assign-kan, kita nggak refresh tampilannya. Nah, cara refresh tampilannya itu kita pakai fungsi yang cuma ada di stateful widget, set state. Kayak gini. Coba lagi. Oh, kenapa tidak bisa? Nah. Oh, ini jika value sama dengan 0. Oh, maksudnya ini. Jika value-nya, jika inputnya masih 0, nah ini kan 0. Nah, jika bukan 0 gitu, kita kan ini kita ngeklik ya. Kita ngeklik, pas diklik ini kan nomor 3. Nah, nomor 3-nya tuh dipindahin ke sini. Nah, dicek dulu apakah si nomor 3 itu adalah 0. Kalau 0 ya akan dilakukan. Ini jika nilainya bukan 0 kan 3 bukan 0, pas diklik ya berubah jadi 3. Jadi 5 dan seterusnya. Nah, sekarang jika tidak di-concat, kita pakai else. Input, pakai set state lagi. Di sini input sama dengan, nah untuk concat di tadi udah pernah dilihatin, tinggal di plus aja gitu kalau tipe datanya sama. Misalnya di sini input plus value. Nah, ini karena tipe datanya sama. Kalau tipe datanya beda nggak bisa gitu.
Nah, kalau diklik lagi 5. Lo nggak bisa, kenapa ini? Bentar. Kalau bisa juga. Input sama dengan input plus value. Bentar ya. Mungkin ada yang tahu bakal kayak gimana nantinya. Oh, ini belum di push ternyata. Bentar. Ada yang belum di push. Sebelumnya teman-teman bisa mengikutinya sampai sini. Oh, ini kebalik. Ini gini. Nah. Kita ulang. Coba kita refresh. Nah, ini balik lagi. Nah. Ini Cina. Sekarang ini harusnya si 0 nanti ikut hilang ini teh. Cuman kenapa nggak hilang? Bentar. Nah, sekarang mah ini kan set state-nya ada 2. Nah, sekarang set state-nya mungkin bisa dipindahin ke atas. Jadi cuma cukup 1 set state-nya di luar if else gitu. Nah, kayak gini. Jadi harus diiniin juga. Nah, sama aja gitu. Cuman ini masalahnya 0-nya ke bawah. Nah, ini gimana caranya biar si 0-nya nggak ke bawah? Coba kalau kayak gini ya. Oh, maaf, ini teh bukan value yang dicek, tapi inputnya gitu. Jadi dicek dulu nilai sebelumnya apakah 0. Jika nilai sebelumnya adalah 0, maka kita akan tambahkan nilai gitu. Coba lagi. Tunggu, nah gini. Soalnya nanti ngaruh ke perhitungan gitu. Oke, sekarang yang number kayaknya udah. Sekarang kita coba ke operasi. Wah, operasi ini agak banyak sebenarnya. Yang pertama, kita membagi inputan menjadi string. Menjadi list. Tadi kan input tipe datanya string. Nah, sekarang kita buat jadi list. Caranya gimana? Kita bikin dulu variabel list. Kayak gini. Inputannya misalnya list. Kita bikin list sama dengan input dot split. Nah, kita split berdasarkan ini. Nah, coba kita print ya. Print list. Nah, ketika kita klik yang operasi, misalnya ini 6003. Oh, sama dengannya belum ada. Ya enggak, coba kita tambah operasinya dulu. Set. Nah, ini si 6003 ini akan dipisahkan gitu. Jadi beberapa bagian, jadi beberapa list. Gitu. Nah, sekarang kita buat counter
untuk menghitung jumlah operasi. Kan tadi aplikasi kita itu cuma bisa satu operasi. Jadi kalau misalnya operasinya ada lebih dari satu, maka kita akan menampilkan, nah ini jika operasinya lebih dari satu, kita akan menampilkan pesan dan tidak bisa menambahkan operasi. Dan jika tidak tersedia, jika operasinya belum ada, kita tambahkan gitu. Oke, kita bikin counternya dulu, int count operation misalnya. Kemudian lalu kita looping. Nah, kita loopingnya bisa pakai for in atau pakai for biasa gitu ya, TI sama dengan 0 kayak gitu, dikurang dari length, terus i plus plus. Cuman kalau kayak gini terlalu panjang, sekarang kita pakainya for in aja. Di sini string apa misalnya operasi misalnya operation in this. Kita ini button aja, string button in this. Kita cek if, sama buat pengecekannya masih kayak tadi pakai parse gitu. Jadi di sini kita int dot parse, ini source-nya button, lalu kita cek apakah tidak sama dengan 0. Jika merupakan angka, jika 0, karena kalau 0 itu kan kita misalnya di sini 1, kita coba parsing, kalau misalnya berhasil itu nggak akan 0 nilainya. Nah, tapi kalau misalnya gagal itu akan 0. Nah, berarti kalau yang 0 itu adalah operasi. Jadi di sini kita count operation plus ID. Udah nih, kita melakukan looping untuk menghitung jumlah operasi. Sekarang kita coba nomor 3. Kondisi jika operasinya lebih dari 1. Oke. If count operation lebih dari 1. Nah, kalau lebih dari 1, kita bakal nampilin pesan. Dan kalau tidak, kita tambahkan. Oke, kita buat else-nya dulu. Ini buat kondisi nomor 3, step nomor 3, ini step nomor 4. Yang else-nya dulu. Untuk yang else-nya kita tinggal tambahkan operasi. Tinggal set step lagi. Tinggal input plus sama dengan apa ini teh? Oh, ini tinggal tambahkan operasi. Tambahkan operasi di sini teh. Operasinya nanti ada beberapa. Coba aja input sama dengan kita ngambil value-nya di sini nih, ambil value di atas. Kayak gini. Coba dulu aja. Kita tambah min. Nah, bisa nih. Cuman masalahnya kan tadi operasinya itu pada aplikasi kita, operasinya itu tidak bisa lebih dari 1. Kan ini masih bisa tuh. Ini masih bisa. Nah, sekarang mungkin kita bakal batasi, jadi cuma bisa 1 operasi saja. Untuk mengeceknya itu di sini. Sepertinya di sini ya. Ini kalau operasinya lebih dari 1, kita bikin suatu alert gitu. Messenger dot of context, kita ngambil konteks dot show karena di sini kita kasih teks konten teks tidak bisa menambahkan
satu operasi. Kita coba tambah lagi. Nah, di sini ada message-nya nih di bawah. Tidak bisa menambahkan satu operasi. Dan kita rada bercantik lah. Kita kasih behavior-nya. Behavior. Kan tadi nempel, sekarang kita ngambangin. Plotting. Jadi pas diklik. Nah, ini rada ngambang. Terus kita kasih warna aja. Background color sebelah green. Atau kuning mungkin. Cuman green aja lah. Style. Kasih textile, kita ganti warnanya aja jadi putih buat teksnya. Nah, sekarang jadi kayak gini. Cuman kayak gini benar. Nah, sekarang mungkin yang jadi masalah kita refresh dulu. Apa udah nggak ada masalah? Kita cek dulu. 36 misalnya dikali 6 dikali lagi. Oh, masih bisa ternyata. Yang nggak bisa itu kalau ininya berbeda. Atau plus dulu di awal kayaknya. Balikin. Karena tadi yang pertama bisa masuk. Oh, masih bisa. Berarti kita kudu nambahin dulu beberapa kondisi di sini. Misalnya di sini dengan add operator sama dengan ini kita ambil yang nilai paling akhirnya tadi, listnya yang paling terakhir, dicek apakah sama dengan value. Lagi di bawahnya if input tidak sama dengan 0 dan add operation atur. Ini seharusnya cuma bisa sekali sekarang. Nah, kita refresh 2 kali 6. Masih bisa. Ini apa ya? Di sini udah benar. Dot try parse sama dengan whole. Terus operasinya kita jadiin increment. Terus di bawah di else kita bikin ternyata tadi yang kali apa yang operasi keduanya itu masih bisa masuk ke situ. Jadi mungkin bentar ya. Sampai sini teman-teman ada yang ngikutin nggak di sini? Kalau ada yang ngikutin, ada kesulitannya nggak di sini? Oh, ternyata ini belum di set step. Ini belum di set step ya. Udah di atas ini. Set stepnya di sini ternyata.
Ini 6 kurang, tapi ini 6 kurangnya masih bisa masuk. Ini yang jadi masalahnya teh. Ini kan udah kita split, terus kita counter. Di sini kita counter, terus kita cek dulu counternya apakah lebih dari satu operasinya. Kita coba cek dulu ini counternya ada berapa. Count operation. Oh, ini operasinya ada 2. Tapi bener yang di bawah di sini tab operation udah benar, tab operation. Kali ini 0, jadi nilai awalnya itu 0. Coba nilai awalnya 1. Misal gini, 6 kali 6 kali, nah ini udah benar nggak bisa. Jadi count operationnya itu dari 1 aja gitu. Jadi ketika nilainya lebih dari 1 itu udah nggak bisa nama operasi lagi. Oke, mungkin kita lanjut ya. Mohon maaf tadi agak kesulitan. Buat operation sama numbernya udah. Mungkin sebelum kita lanjut ke fungsi selanjutnya, kita ikutin dulu di sini. Katanya ini beri 2 widget yang sesuai, ini udah sesuai. Ini kita pindahin aja ke atas. Sekarang tinggal sebuah row untuk operasi final. Jadi ada yang belum di sini yaitu ini nih, clear, delete sama tombol sama dengannya belum ada. Nah, kenapa kita pakainya itu berbeda gitu, widgetnya nggak sekalian, padahal kenapa nggak sekalian aja di grid view-nya. Nah, ini teh sebenarnya karena simpelnya di sini cuma ada 3 button gitu, cuma ada 3 button, jadi kita pisahin aja. Oke, di sini kita buat row karena ke pinggir ya, lalu kita bikin children. Di sini untuk children-nya sebenarnya sama aja di sini operasi. Kita tinggal masukin aja operation. Cuman di sini kita kasih clear misalnya. Value-nya clear. Terus di sini value-nya apa tadi itu? Del, delete, terus ini sama dengan. Kita coba dulu. Kalau kayak gini apakah aman? Nah, ini aman, cuman kecil banget ada di bawah. Caranya itu digedein sesuai dengan ukuran layar, kita bagi 3 aja. Kita kasih expanded aja di sini. Expanded juga. Jadi kita ngambil ukuran maksimalnya gitu. Ini expanded operation. Nah, ini ukurannya udah ngambil ukuran ini. Nah, sekarang ini teh ukurannya terlalu kecil, kita kasih padding masing-masing. Nah, di sini kita kasih padding yang number sama di kalau enggak kita kasihnya di operation aja. Kita kasih padding. Let's go lagi, kita kasih 24 lagi coba. Agak gedean kan? Nah, agak gedean, agak enak lah dilihatnya. Biar sama, yang di atasnya juga pakai. Nah, sekarang ini kan tadi ngambilnya itu gini nih, yang ini ngambilnya 2, yang ini ngambilnya 1-1 gitu. Ini 2 kan 1-2, ini cuma 1-1 ewang gitu. Caranya kita pakai
namanya di expanded ini kita tinggal kasih flexnya berapa. Ini konsepnya mirip-mirip sama flexbox, grid sama yang ada di CSS juga gitu. Nah, sekarang masalahnya ini nggak nyatu gitu, nggak deketan. Gimana cara ngedeketinnya? Nah ini kita nggak akan pakai expanded di sini. Remove aja. Di sini kita pakainya string wrap. Karena kalau nggak dikasih string wrap nanti bakal error. Nah expandednya kita pindahin ke sini ya. Expanded. Nah, sekarang udah mirip sama contoh screenshot di sini. Sekarang mungkin tinggal lanjut ke operasi-operasi yang ada di sini. Katanya ini buat operasi buat clear, delete sama dengannya. Seperti biasa kita kasih inwell lagi. Masing-masing kita kasih inwell. Kita kasih inwell. Lalu kita kasih fungsi onTap pada masing-masing ininya sama kayak tadi. Nah, sekarang onTap-nya itu, nah kita ambil ini tab result buat sama dengan, tab delete buat del, tab clear buat clear. Nah, karena udah ada kita panggil aja. Ini disebut ini pakainya prosedur karena nggak mengembalikan nilai juga. Clear, seller, ini tab result. Ini karena nggak usah pakai quotes, kita pindahin ke sini. Sekarang masing-masing dari ini udah berfungsi gitu. Sekarang tinggal kita masukin rumus-rumusnya. Nah mungkin yang pertama pakainya clear dulu, kita clear dulu gimana. Nah katanya assign sendiri satu langkah aja, assignkan input dengan nilai 0. Kita set state. Tinggal input 0. Ketika diklik, nah, langsung otomatis jadi. Lalu untuk tab delete, nah untuk tab delete kita butuh yang namanya kayak gini lagi nih, namanya pengurangan string atau substring. Ada fungsi buat mengurangi panjangnya gitu. Kasarnya kayak gini. Kita tinggal input sama dengan input dot substring. Nah ini startnya itu nilai yang mau kita keep, yang mau kita nggak mau kita hapus gitu 0, koma. Nah sini nilai n-nya itu nilai yang mau kita jaga juga gitu. Jadi rentang dari indeks ke 0 sampai indeks kesekian itu kita nggak akan hapus. Nah karena kita mau menghapus, jadi di sini kita pakainya input dot length min 1, jadi bakal dikurangi 1 gitu. Misal kita 6, 5, 6. Kita mau jaga nilainya dari 0, indeks ke 0 itu yang ini. Terus length-nya itu ada 3, ada 0, ada 3, 1, 2, 3. Panjangnya itu ada 3. Nah, bakal kita kurangi 1. Nah, ketika kita kurangi, harusnya berkurang. Tapi belum di set state, lupa. Ini wajib di set state ya kalau ada misalnya perubahan pada widget. Nah, ini otomatis misalnya 3, 6, tabel, jadi 3. Namun sekarang masalahnya gini, ketika nilainya udah habis, ketika kita hapus lagi, ini bakal error gitu. Katanya rank error, invalid value. Ini kenapa? Karena di sini nggak ada nilai yang bisa dikurangi lagi gitu. Cara menanggulangi masalah ini adalah menggunakan pengecekan katanya.
if kondisi panjang string, jika lebih dari satu, hapus. Tapi kalau nggak lebih dari satu, ya nggak dikasih operasi apa-apa, tapi dikasih nilai 0. If di sini input dot lengthnya lebih dari satu, kita tinggal pindahin kayak gini. Tapi kalau tidak mah kita tinggal misalnya gini ya, ini kan tadi udah ada, kita delete. Nah ketika nilainya tinggal satu, ini nggak akan melakukan apa-apa. Nah sekarang kita clear aja gitu, kita kasih clear aja, kita panggil fungsi tab clear yang di bawah. Nah, jadi ketika nilainya sisa satu, nah bakal jadi 0. Oke, cocok. Oke, mungkin ini yang terakhir. Yang terakhir kita operasikan. Ya, 36 tambah 3 sama dengan, nah, di sini kita operasikan. Pertama, kita cek dulu apakah ini katanya, apakah input terdapat operasi. Nah, operasinya itu kita cek aja gitu, pakai fungsi string ini gitu. Kita if apakah input memiliki operasi. Nah, operasinya ada apa aja? Nah, kan tadi ada tambah kurang kali bagi, kita hardcode aja ya. If input jika pada nilai ini nih, pada yang ada di sini itu terdapat operasi, maka kita lakukan operasi. Di sini if input dot contains, nah, misalnya yang pertama adalah tambah, nah, kayak gini. Dan berlaku untuk selanjutnya juga, tambah kurang kali bagi. Selanjutnya, nah yang pertama karena ini stringnya bentuknya kita kudu pecah lagi sama kayak yang di atas, kayak sini, kayak ini nih, kita split dulu. If ini list string number misalnya, kayak list aja biasa, list sama dengan input dot split. Nah kalau tadi splitnya itu nggak ada apa-apa gitu, jadi kosong. Sekarang kita baginya itu di sini. Kita coba dulu print aja ya. Kita lihat bedanya apa. Ketika kita sama dengan di sini, nah di sini teh yang dibaginya itu 3, 6 tambah sama 3. Nah sekarang tambahnya itu jangan dibawa gitu. Sekarang si tambahnya itu jangan dibawa, tapi di sini. Nah, kayak gini. Kita coba dulu. Kalau kayak gini gimana hasilnya? Nah, kalau yang kayak gini kita cuma ngebagi di antara ini, di antara 36 sama 3 itu plus. Jadi ada dua nilai di sini, 36 sama 3. Nah, tinggal operasiin kita di sini. Nah, tinggal kita panggil fungsi operation. Nah, operation di sini. Kita panggil aja fungsi ini, fungsi. Kalau ini baru fungsi. Jadi kita bikin double aja ya, double, karena pembagian nanti mungkin aja bisa bisa nilainya bisa koma-komaan gitu. Jadi kita pakainya double result misalnya sama dengan operation ini yang ada di atas. Nah, operation ini punya dua nilai, kayak 3 parameter. Yang pertama tuh ada A, ada B, ada operasi. Misal di sini 1, di sini 3, di sini operasinya plus. Ini string semua. 1, 2. Lalu kita set state biasa. Input sama dengan result dot string, kita jadi string lagi. Karena input ini tipe datanya string, jaga bisa gitu, kalau dikasih nilai double harus di parsing dulu.
misalnya sama dengan, nah ini nilainya 0. Kenapa 0? Karena di sini tadi kita returnnya 0 gitu. Nah sekarang kita pakai operasi tadi kan operasi pertambahan. Nah sekarang baru di sini kita operasiin gitu. Operasinya pakai apa? Pakai switch case aja atau if else juga bisa. Jadi gampang pakai switch case. Ini kita ambil operasi, lalu kita misalnya case yang pertama itu jika operasinya tambah, lalu yang case yang kedua jika operasinya berkurang, lalu mungkin perkalian, lalu pembagian. Nah kayak gini. Nah, sekarang kita ambil nilai A sama nilai B-nya gitu. Oh yang pertama ini hapus nilai return. Oke, nilai returnnya kita hapus dulu. Ini udah ya Don. Terus yang kedua itu parsing nilai A dan B menjadi tipe data double gitu. Jadi harus jadiin double dulu. Double A, new A misalnya sama dengan double dot pakai try karena udah pasti nilainya bakal nomor gitu. Lalu yang B nya juga sama, new B sama dengan B. Yang ketiganya ini masukin yang tadi switch case nya. Sekarang masing-masing dari ini switch case ini kita kasih return. Nah kalau misalnya nilainya operasinya itu pertambahan, ya berarti new A ditambah new B. Kalau operasinya perkurangan, return new A kurangi new B. Kalau operasinya perkalian, return new A. Nah ini buat perkalian operasinya pakai beta. Terus untuk pembagian, return new A dibagi new B. Lalu ada defaultnya kita return 0 aja. Oke, buat operasi beres sepertinya. Sekarang kita tinggal tadi balik lagi ke result, tinggal kita ini aja di sini. Nah ini kan tadi ini contoh aja 1,2. Nah kita coba dulu ya. Sama dengan misalnya 3 tambah 2. Ini ada komanya cuma. Kalau ada komanya nggak boleh. 3 tambah 3. Ini kan 1,2 harusnya hasilnya 32. Nah, hasilnya 3. Terus ini juga hasilnya dibulatkan aja mungkin biar nggak ada koma. Hasil jadi dibulatkan ke atas. Jadi ini mah kalkulatornya emang nggak akurat. 3 tambah 3. Nah, kayak gini. Biar nggak ada koma 0 gitu ya. Nah sekarang tapi coba aja nggak. Nah sekarang ini kan dummy tadi 1,2 nya, sekarang ambil nilai yang pertama koma this dot nilai yang kedua. Nah, bisa kayak gini first atau last, bisa pakai index gitu, bebas. Tapi karena kita nilainya udah pasti cuma 2, jadi pakai first sama last aja. Oke, misalnya di sini 3 tambah 6, 6, 6. Nah, jadi 6, 6, 6, 9. Sekarang sisanya tinggal di oh ini nomor 2. Kita pakai delimiter. Ini place itu jadi delimiternya. Harus terdapat 2 array. Di sini ada 2 array. Terus assignkan nilainya. Untuk maxima tinggal di copy paste aja. Ini mungkin bisa dihapus untuk maxima. Jadi di sini tinggal ganti aja jadi min. Nah kayak gini. Mungkin dari kalau teman-teman punya cara lebih simpel ya monggo bisa di share ininya, idenya. Coba 36 kurangi 3 harusnya 33. Oke, nah ini kita jadiin
apa ya tadi teh, bulatkan ke atas dulu aja. Oke, kita lihat dulu deh hasil yang ini. Hasilnya 6 bagi 5, harusnya koma atau 1,2. Udah benar. Terus 6 bagi 2 harusnya 3 udah benar. Terus 3 tambah 6 9. Sekarang kita coba dulu, ini tadi kan ada komanya gitu, terus komanya emang nggak bisa gitu. Apa ini mah cuma contoh aja. Terus yang belum kayaknya udah semua. Terus kalau misalnya nambah lagi nggak bisa. Nah kayak gini. Jadi cuman segini sebenarnya buat aplikasi kalkulator itu. Ini terhitung sederhana. Bagaimana ini teman-teman bisa pada ngikutin nggak? Kalau nggak pada bisa ngikutin, santai aja gitu. Saya udah nyiapin source code-nya buat source code hasilnya gitu. Tinggal dilihat aja di sini. Branch-nya ada starter sama ada finish. Kalau yang finish ya yang tadi hasilnya itu udah beres. Jadi teman-teman kali aja gitu. Sederhana pisan kan ini aplikasinya gitu. Mungkin coba ini tadi ada dari Sabi. Cuman gak kebaca chatnya ya. Buat teman-teman mungkin nanti juga rekamannya bakal di-upload di YouTube ya, jadi bisa diulang-ulang lagi mereka. Nah ini buat source code finishnya. Dan ini sebenarnya ada bahasa dan memang cukup simpel dan sederhana ya. Ini kita bisa pakai package, kan tadi ada penggunaan package. Package itu apa? Package itu seperti kumpulan kode yang udah dibuatin sama developer lain dari komunitas. Itu kita jadi bisa pakai codingan orang lain, pakai di codingan kita. Simpelnya itu memudahkan. Nah buat package cara installnya itu dari mana? Cara installnya itu kita tinggal root project dari Flutter-nya, terus kita klik pubspec.yaml. Nah di sini ada di dependency. Nah, biar cara kita tahu dependensinya ada apa aja. Nah buat Flutter itu disediain webnya kayak JavaScript. Kalau JavaScript kan npm. Nah kalau Flutter itu pub.dev. Nah di pub.dev ini banyak banget fungsinya, package yang bisa dipakai. Misalnya ini slidable. Nah si slidable ini fungsinya kita bikin nah kayak gini, bikin widget yang bisa di scroll kayak gini nih, buat ngehapus dan lain-lain. Nah sekarang mungkin mau ngeliatin package yang bisa ngebantu di kalkulator ini gitu, functional tree kalau misalnya. Nah function tree ternyata. Nah ini, jadi kalau pakai function tree itu sederhana banget. Jadi kita tinggal panggil fungsi interpret, nanti otomatis nilainya itu langsung keluar gitu. Jadi sebenarnya ngoding yang barusan itu, yang tadi itu lebih ke buat melatih logika kita kalau kita dihadapkan untuk bikin aplikasi yang banyak operasinya kayak gimana. Kan tadi ada beberapa metodenya, seperti si string itu dipecah menjadi beberapa jadi sebuah list gitu, lalu diinikan, lalu ditambahkan dan lain-lain. Nah ini ada library-nya gitu, jadi kita tinggal pakai. Nah gimana cara install library di Flutter? Kita tinggal buka ini pub.dev, terus install. Nah di sini kita tinggal copy paste aja gitu, paste di dependencies. Nah di sini. Nah, tinggal di save, atau bisa juga pakai fungsi bawaan dari VS Code, yaitu pencet Ctrl, Shift dan P. Lalu di sini kita tinggal tulis aja add. Nah, ini ada Dart add dependency. Kita tinggal cari aja gitu.
function tree. Nah, kita mau pakai function tree. Nanti hasilnya sama aja. Oh, tunggu sebentar. Sebelumnya kan ini codingannya codingan finish ya. Mungkin saya kudu bikin dulu bikin dulu branch khusus buat khusus buat branch package ini gitu. Kan ini nyontohin pakai package. Kita bikin branch dulu, ini kita discard lagi. Semua kode yang tadi kita buat kita discard aja karena udah ada gitu. Kita balik lagi ke main. Nah, ini mainnya balik lagi ke awal. Jika kita awal ngebing. Sekarang kamu check out dulu ke branch finish. Terminalnya apa lama? Nah, tadi check out ini codingannya udah balik lagi ke yang tadi. Terus kita bikin lagi branch dari sini di check out main B demo package, misalnya demo package. Sekarang udah ada aman. Sekarang kita publish dulu di push into origin demo package. Jadi kita nge-push sebuah branch baru khusus isinya itu buat si ini. Sekarang balik lagi ke prospect. Kita tambahin lagi dependensi tadi. Kita pakainya function tree. Tunggu aja, di sini emang butuh koneksi gitu. Nah, kalau udah nanti bakal otomatis muncul function tree di sini. Nah, kita tinggal pakai fungsinya. Nah, cara pakai fungsinya gimana katanya? Nah, tinggal import aja. Import function tree. Dan kita ke main. Sekarang di main kita tinggal gini aja sebenarnya. Kita pertama import dulu. Import function. Nah, ini udah otomatis ada. Sekarang siang tadi ini operasinya kan banyak gitu. Bisa kita hapus. Sini juga bisa kita hapus ya. Sepanjang-panjang ini fungsi kita buat tadi bisa kita hapus. Yang bakal kita pakai cuman yang ini juga result, isinya kita hapus. Jadi cuman ada delete, clear, sama result aja gitu. Nah, sekarang mungkin yang di ini juga, yang di grid view juga, kita tinggal gini aja. Ini nggak usah pakai if-ifan lagi. Tapi langsung aja return gitu. 1. Ini juga number widgetnya juga bisa kita hapus gitu. Jadi kita cuma pakai satu aja gitu. Ini yang action kita ganti aja namanya jadi button. Ini jadi button. Yang error ganti aja jadi button gitu. Operationnya juga kita ganti jadi value.
Jadi kita cuman punya dua widget. Cuman punya dua widget, yaitu display sama button. Cuman dua. Nah sekarang ini kan tadi ada email. Nah on tab-nya itu kita tinggal set state. Terus input plus sama dengan button. Kayak gini. Coba. Ini belum pakai fungsi ya. Jadi cuma 2, 3 ini harusnya jalan gitu. Oh, yang kita pakai if itu cuma ini aja, if input tidak sama dengan ini. Ini gitu tadi gitu Pak. Input sama dengan button. Nolnya ke bawah nggak? Oh enggak ke bawah. Sip, cuman gini aja. Terus fungsinya kita pakai di mana? Di result. Nah di sini kita tinggal gini aja, input sama dengan input dot interpret in string. Ya, 3 kali 3 jadi 99. Oh ada error cina. Apa ini errornya? Errornya bad expression. Oh ini harusnya kayak gimana? Kalau lihat dari dokumentasinya harusnya tinggal gini aja. Final result dulu kita coba lihat ya. Put.pin. Print dulu resultnya benar nggak? Dua bagi 2 1,0. Oh tadi kayaknya harus di restart dulu. 3 tambah 3 6. Nah sekarang bisa kali input sama dengan result dot string. Clear misalnya 555 kurang 3. Nah kenapa error? Bisa stay. Sekarang mah operasinya nggak terbatas gitu, mau tambah 3 kurang 6 kali 5. Ini error cina. Ada komanya kali ya, mungkin nggak boleh ada koma atau nggak boleh lebih dari 1. Oh sepertinya ini nggak nerima kali ternyata. X itu nggak boleh dibaca X tapi harus kali. Jadi kalau misalnya nilainya kali di sini if button sama dengan kali, kita ganti buttonnya, button sama dengan
jangan jadi final, berarti jadi string aja. Coba lagi. Malah jadi kali seperti itu. Nah, kayak gitu. 5 tambah 3 kurang 6 kali 5 misalnya. Nah, ini hasilnya jadi otomatis gitu. Jadi kita sekarang mah di sini bisa nambahin misalnya ada fungsi sin konstan, trigonometri, fungsi pi atau fungsi-fungsi akar kayak gitu. Jadi kita bisa pakai gitu sekarang mah. Karena di package ini tuh udah dihandle semuanya gitu. Operasi-operasi yang sebelumnya kita lakuin itu udah dihandle sama package ini gitu. Kayak gini. Mungkin mau di push dulu. Using function udah meren mangga bisa ada ini mah bisa ada yang ingin bertanya atau diskusi. Yang mau nanya mungkin boleh langsung rayakan atau misalkan tulis di kolom chat. Mungkin ya bagaimana bisa ada pertanyaan ini hal-hal dasar. Jadi mungkin oh iya ada pertanyaan dari Ray Ramadita. Oh enggak, Ray Ramadita mungkin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ray Ramadita dari angkatan 2021. Pengen nanya Kang, bisa nggak Kang resultnya itu disimpan ke lokal storage gitu Kang? Jadi bisa dilihat sewaktu-waktu gitu resultnya. Bisa dilihat history kayak gitu ya? Iya kayak gitu. Itu caranya gimana Kang? Oke, mungkin ya terima kasih juga buat pertanyaannya. Mungkin kalau buat local storage kayak gitu, buat fungsi natif dari Flutter-nya sepertinya nggak ada gitu. Beda hal dengan kita ngodingnya pakai React.js atau React Native gitu. Karena kalau React Native kan base-nya web, HTML gitu. Nah jadi ada fungsi bawaannya yaitu local storage. Nah sedangkan kalau di Flutter itu nggak ada gitu. Walaupun ada, ya kita emang kudu effort lebih gitu. Nah alternatifnya apa? Nah, kalau di Flutter itu ada beberapa package untuk menyimpan data secara lokal. Mungkin yang paling terkenal mah SQLite mungkin ya. Nah, kalau di Flutter itu namanya SQFlite. SQL buat Flutter gitu. Nah, kalau kalau di pemrograman web itu kita tinggal panggil aja local storage.set gitu. Set apa gitu. Terus tinggal .get gitu. Nah, kalau untuk pemrograman di Flutter khususnya Dart itu nggak ada gitu buat local storage sejauh ini. Tapi kalau kita niat kita bisa pakai fungsi natif dari Java gitu, dari Java sama Kotlin kan ada SQLite-nya itu otomatis emang terbawa, emang ada effortnya. Nah kalau kita pakai di Flutter itu banyak buat package-package-nya dan emang selalu update gitu. Nah, banyak juga yang pakainya SQLite. Nah, kalau pakai SQLite itu ya biasa gitu. Query SQL sederhana kayak create table, insert into. Nah, ini kayak gini, cuman emang harus ada
effort lebih dahulu. Pertama kita kudu install package dulu, terus kita bikin konfigurasinya kayak gini, lumayan panjang lah. Nah kayak gini gitu, lumayan panjang, dan emang di Flutter itu kayaknya masih kurang di bagian itu gitu. Nah terus kalau di Android native kan tinggal kita kelasnya udah ada gitu, kita tinggal pakai. Di web juga kita tinggal pakai, nanti Flutter kudu install dulu. Nah terus alternatif yang lain apa, kalau ini mah kan SQLite local storage sama yang kayak gitu mah nanti si data yang kita save itu kita disimpan dalam penyimpanan internal Android-nya gitu, baik nanti formatnya .txt ataupun apa gitu. SQLite juga sama kayak gitu. Cuman ada lagi alternatif yang lain seperti Hive misalnya. Kalau buat Hive itu nyimpennya itu berbentuk key dan value gitu, dan no SQL gitu, not only SQL. Jadi simpelnya kayak gini gitu, tinggal put sama tinggal get doang. Terus apalagi ya, package yang buat local storage itu banyak pokoknya. Cuman ya gitu, di Flutter sepertinya kalau mau nyimpen di local storage itu emang harus ada effort lebih gitu. Dan kebetulan pada pertemuan selanjutnya kayaknya ada disinggung bagian nyimpen di local storage. Jadi buat Ray mungkin buat selanjutnya bisa ikut kegiatan selanjutnya, masih banyak lah, mulai dari Firebase, terus nanti malah di akhir ada integrasi aplikasi IoT gitu. Nanti ada teman-teman di GDSC yang mau demoin gimana sih cara connecting aplikasi Flutter kita dengan IoT yang ada gitu. Mungkin gitu Ray. Jadi di Flutter mah belum sampai bisa nyimpan ke sana gitu. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Ray. Lagi mungkin yang mau Mungkin matiin dulu. Gimana? Wah, Ray nanya lagi nih. Gimana Ray? Kang, waktu di fungsi result tuh kenapa yang fungsi apa penjumlahan atau apa itu nggak dibikin fungsi baru gitu Kang? Terus bisa diparsing parameternya gitu, yang operator-operatornya. Benar-benar. Yang tadi fungsi mana sih yang result? Oh bukan yang ini, bentar. Alhamdulillah udah azan, udah terasa. Nah yang ini kan yang belum bisa screen. Nah yang ini kan Ray, yang Iya Kang, itu Kang. Nah yang result ini content, ini benar kata Ray tadi, bisa dibikin satu fungsi gitu. Jadi di sini tuh tinggal masukin aja operasinya, nanti otomatis di get gitu. Sebenarnya banyak gitu cara-cara yang kayak gitu teh. Ini mah lebih ke pola pikir dari programmernya masing-masing. Nah kalau saya mah di sini ngambil cepet aja biar gini. Nah nanti mungkin Ray kalau emang iseng gitu bikin project pakai pemrograman apapun dan bikin kalkulator gitu, nah mungkin bisa di share aja gitu kode-kode yang alternatifnya itu kayak gimana gitu, karena ini mah codingannya pemikiran saya gitu, dan mungkin codingan dari Imam, dari Uti, dari Faik mungkin beda-beda gitu. Ada yang mungkin dibikin kayak gini, dibikin prosedur, ada yang dibikin fungsi biar cepet, atau ada yang malah langsung di hardcode di sininya gitu. Nah ini mah terserah sih sebenarnya, cuman emang benar tadi kata Ray, emang ada cara yang lebih simple dan nggak redundan gitu. Ini kan
ngodingnya jadi di copy paste dan kehitung jadi banyak gitu codingannya, padahal isinya cuma gitu-gitu doang. Siap Ray, nanti mungkin bakal di update gitu di codingannya gitu nanti sama saya habis ini mungkin. Mantap. Scanku. Wih, bisa scan pakai kamera. Wah, ini QR code generator. Ini jadi ingat apa sih Imam yang waktu itu teh gini yang scan belanja gini yang solution challenge gini. Nah, yang itu wah keren. Nanti tinggal mungkin ini nge-scan di mana nih? Ray, bisa dijelasin? Yang pakai kamera Kang, sama bisa pakai gambar juga sih. Itu. Jadi bebas gitu dari barcode manapun atau QR manapun gitu. Iya, bebas Kang. Nggak itu satu tipe aja gitu. Kebetulan kemarin Solution Challenge tahun kemarin tuh ada aplikasinya tuh buat kita belanja di minimarket, cuman kita scan itu barcode-nya scan sendiri gitu. Nah, kita scan sendiri nanti langsung masuk ke tagihan kita, nah kayak gitu. Terus ada To Do App. Nah, ini To Do App cocok buat next pertemuan gitu, karena next pertemuan itu kita lanjutnya tentang To Do aplikasi, dan untuk pertemuan selanjutnya kita bakal lebih ke state manajemennya. State manajemen di Flutter kayak gimana. Wih, ini Ray ternyata pakainya React Native. Nah, mungkin Ray buat periode selanjutnya mungkin BSO Android mungkin sama Ray bisa dibantu juga ya buat ngisi materi atau apapun, buat berbagi ilmu lah, gak apa-apa React Native atau Flutter atau apapun, yang penting emang ilmunya tersampaikan gitu, Ray. Siap Kang, siap. Turun. Keren. Juga Kang jawabannya. Nah, ini tapi kebetulan dan Gimana Dan? ini udah aja mau diudahin. Boleh. Kan gak ada yang mau nanya lagi mah gitu. Udah cukup kalau dari saya. Nanti juga kalau misalkan ada yang bingung, nanti juga di-share kok YouTube, jadi bisa di grup. Itu mungkin udah makan. Makasih buat Ahdan. Nah itu tuh katanya keluar aja di grup BSO Android, atau tanya PC ke Ahdan juga pasti dibalas dah insya Allah. Atau BSO. Jadi buat teman-teman mungkin makasih banget udah pada hadir dan tetap semangat, karena event-event selanjutnya masih ada gitu. Flutter Study Jam tuh nggak cuma sampai hari ini, nanti juga ada lagi, dan update terus informasinya supaya bisa ngikutin sampai akhir. Insya Allah lah pasti bakal berguna banget gitu. Jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian. Untuk tadi juga source code-nya udah dikirim sama Kang Ahdan juga, terus nanti videonya juga di-upload di YouTube, jadi kalian bisa nonton lagi. Kalau misalkan ada yang bingung bisa diulang-ulang terus gitu. Terus kalau ada yang bingung atau misalkan gimana bisa ditanyain di grup member juga, atau misalkan ditanyain di grup BSO bisa manfaatin fasilitas-fasilitas yang komunitas yang udah dikasih gitu, yang udah ada gitu. Mungkin hari ini cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat sepatah dua patah kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Uti selalu menemani dalam setiap pertemuan DSC. Bosan dah melihat muka aku. Sehat-sehat ya semuanya.
enggak. Foto Oh dulu. iya. Wah, nggak ada orangnya, BSO bajak teh di sini teh. Bajak teh ke kok. Hmm. Biasanya hadir. Bikin cepet. Nah, mah habis plater mungkin Kang Isan mungkin tentang web. Web tadi jam. Ya, Web programming UIN. Web programming Win. Kan So. ini build with Ahdan. Imam olahraga. Bikin abah-abahin. Siapa ini yang ngitung? Video. 1. Siapa yang nge-SS? Oke. 1, 2, 3. Udah, Pan? Lagi. 1, 2, 3. Dah? Sip. Makasih semuanya. Ajakin juga teman-teman yang lain mungkin biar belajar bareng-bareng di sini. Buat Ray juga mungkin bisa ajakin teman-teman angkatan 21-nya gitu. Biar makin banyak. Oke. Aku juga mau live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.